berdoa menurut kita dan memakai doa mulai. Berdoa selesai. Beri hormat pada guru kita. Berarti apa? Sebelum kita memulai pembelajaran kita, coba semua udah ada buku di atas mejanya? Sudah. Alat tulisnya udah dikeluarkan? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita kan harus nyaman ya. Coba lihat di sekitarnya ada sampah nggak? Kalau ada, silakan ambil dan buang ke tempat sampah ya. Sudah siap semuanya untuk belajar? Oke, jadi hari ini kita akan melanjutkan materi di pertemuan sebelumnya. Sebelumnya kan kita sudah belajar tentang aljabar kan? Sekarang kita hampir menyelesaikan babnya, yaitu aplikasi aljabar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tapi sebelum kita masuk, kita mau kuis awal dulu. Silakan keluarkan smartphone-nya, login ke kamus.id. Kita mulai ya. Perhatikan HP-nya masing-masing. Dua, tiga, Melan. Dua, Erlangga. Satu, Asri. Gimana tadi, udah puas sama nilainya? Nah, jadi mungkin tadi kalian merasa kurang puas kan dengan hasilnya, atau ada yang merasa, Bu, aku udah puas, berarti aku ingat dengan apa yang Ibu ajarkan. Tapi Ibu mau kasih motivasi untuk kita semua. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Saya berhasil bukan karena saya orang berminat atau dirinya luar biasa. Saya berhasil karena selalu berusaha. Ya, jadi orang-orang yang berhasil itu bukan karena dia hanya pintar aja, tapi dia memiliki keinginan untuk terus berusaha. Jadi kalau hari ini kalian merasa kurang puas dengan hasilnya, kalau kita tetap berusaha, maka kita juga bisa menjadi orang yang berhasil. Oke, kita lanjut. Sekarang Ibu mau tanya, kalau kalian dengar kata aljabar, apa yang terlintas dalam pikiran kalian? Huruf. Huruf apa yang biasanya ada di aljabar yang sering kalian kerjakan? Kemudian, apakah aljabar itu hanya sebatas huruf? Iya, huruf-huruf itu dia biasanya mewakilkan sesuatu yang ada di soal. Nah, jadi adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, nanti kalian akan bisa mengetahui apa manfaat aljabar di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kalian juga bisa mengetahui cara menyelesaikan permasalahan dengan cara yang efektif, efisien, dan sistematis. Kemudian mengetahui cara menyelesaikan persoalan terkait aljabar dengan cara efektif, efisien, dan sistematis. Dan yang terakhir, kalian bisa menyelesaikan permasalahan yang diberikan kepada kalian terkait aljabar. Nah, di sini dia. Selama ini kalian pernah nggak berpikir, Bu, matematika gunanya dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya aljabar seperti ini. Ada manfaatnya ya. Yang pertama, membuat anggaran dan manajemen keuangan pribadi.
Oke, di sini ada sebuah permasalahan. Coba kita perhatikan sama-sama. Ada 3 orang anak sedang membandingkan banyak uang tabungan mereka. Nama anaknya itu ada Andi, Budi, dan Christoph. Kemudian uang tabungan Christoph paling banyak di antara mereka bertiga, setara dengan 2 kali uang tabungannya Andi ditambah dengan uang tabungan Budi. Nah, pertanyaannya adalah jika uang tabungan Andi 70.000 dan uang tabungan Budi 100.000, berapakah uang tabungan Christoph? Nah, ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan aljabar. Nah, tapi kita kan tadi ada membahas tentang menyelesaikan permasalahan secara efektif, efisien, dan sistematis. Jadi dalam menyelesaikan permasalahan ini banyak caranya. Tapi kita mau memilih cara yang paling efektif. Gimana caranya, Bu? Kita perhatikan dulu video mengenai cara menyelesaikan masalah secara efektif. Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi tadi katanya ada berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu sekilas kalian berpikir, berarti berpikir komputasional itu harus berpikir seperti komputer, Bu? Enggak. Karena berpikir komputasional ini sering kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh ketika kalian mau datang ke sekolah, itu kan sebuah permasalahan ya kan yang kalian hadapi setiap pagi. Apa yang pertama kali harus kalian lakukan? Terus apa yang harus kalian bawa? Dengan apa kalian datang? Seperti itu. Itu juga merupakan contoh dari berpikir komputasional. Ada berapa tadi landasan berpikir komputasional? Ada 4. Yang pertama namanya dekomposisi, yaitu memecah masalah yang besar itu menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Kalau di matematika dia itu, kalau ada persoalan yang tadi itu, kita disuruh untuk membuatnya menjadi ada diketahuinya apa, ditanyanya apa, itu termasuk dekomposisi. Terus yang kedua ada pengenalan pola. Pengenalan pola itu berarti kalian melihat pola apa yang berulang-ulang dan bisa digunakan untuk memecahkan masalah. Yang ketiga ada abstraksi. Abstraksi itu adalah fokus kepada masalah dan mengesampingkan topik-topik lain yang tidak diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Terakhir adalah algoritma. Namanya algoritma itu adalah langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah. Jadi gimana, Bu, contohnya? Nah, pertama kita dekomposisi. Tadi kan kita tuliskan diketahui. Apa yang diketahui? Uang tabungan Andi adalah besarnya 70.000. Uang tabungan Budi berapa? 100.000. Terus ada lagi tadi tambahannya, tambahan informasinya. Uang tabungan Christoph setara dengan 2 kali tabungan Andi ditambah uang tabungan Budi. Kemudian apa yang ditanya? Ya, ini adalah contoh dari menyelesaikan masalah menggunakan dekomposisi. Kemudian kita lanjut, pengenalan pola. Biasanya dalam menyelesaikan soal aljabar, hal yang pertama kali dilakukan adalah kita memisalkan. Kita misalkan Andi itu adalah A, Budi itu adalah B, Christoph itu adalah C. Maka A besar uang tabungannya adalah 70.000, B 100.000. Kemudian karena ada tadi katanya uang tabungan Christoph sama dengan 2 kali tabungan Andi tambah tabungan Budi, maka bisa kita tulis sebagai C sama dengan 2K ditambah B. Sampai sini paham? Oke, kita lanjut. Nah, kemudian abstraksi, kita mengabaikan hal-hal yang tidak diperlukan dalam menyelesaikan masalah.
tulis sebagai C sama dengan 2A ditambah B. Sampai sini paham? Oke, kita lanjut. Nah, kemudian abstraksi, kita mengabaikan hal-hal yang tidak diperlukan dalam menyelesaikan masalah. Jadi untuk menyelesaikan permasalahan ini secara efektif dan efisien, nama lengkap mereka bisa kita abaikan dalam menyelesaikannya. Contohnya tadi kita misalkan Andi adalah A, Budi kita misalkan B, Christoph kita misalkan C. Jadi tidak perlu bisa kita sampingkan nama lengkap mereka. Tidak perlu kita tahu namanya Andi siapa, Andi marga apa dia. Itu perlu bisa kita buang. Nah, sebaliknya kita harus berfokus kepada model matematika dan menyelesaikan model matematika. Nah, yang terakhir algoritma. Algoritma itu adalah langkah-langkah penyelesaian. Sekarang kita mulai menjawab atau menyelesaikan masalahnya. Sekarang kita akan menyelesaikan masalah bersama-sama di dalam kelompoknya masing-masing. Jadi nanti Ibu akan bagikan kertas LKPD berisikan permasalahan mengenai aljabar dan kalian kerjakan menggunakan berpikir komputasional. Cara-cara berpikir komputasional. Ada berapa tadi? Pilar berpikir komputasional ada 4. Nah, nanti kalian gunakan 4-4-nya itu untuk menjawab soal yang Ibu berikan. Jadi komposisi berarti diucapkan masalah menjadi bagian-bagian kecil. Nah, caranya gimana? Kalian tuliskan apa yang diketahui dan apa yang dibaca. Apa yang diketahui? Apa yang diketahui dari soal harga barangnya berapa? Diketahui, tadi soalnya bilang apa? Panjang bingkai adalah 2Y tambah 3 cm. Panjang bingkai perkenalkan saya Shadow. Baru juga memperkenalkan diri sampai ke
kami. Teman-teman, demikianlah presentasi kami. Terima. Siap. Siap. Kita berikan aplaus untuk kelompok. Eko. Siap teman-teman. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Jura. Sekian presentasi dari kami. Selamat siang. Sekarang kita akan menyimpulkan apa hasil dari pembelajaran kita hari ini. Kira-kira siapa yang mau mengutarakan pendapatnya tentang apa yang dia ketahui dari pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa? Oke, silakan. Kasih tepuk tangan untuk kelompok pertama. Sekarang, sebelum kita akhiri, kita mau merefleksikan dulu tentang pembelajaran kita hari ini. Apakah menurut kalian pembelajaran kita hari ini menyenangkan atau gimana? Kita lebih dari 1 ya. Oke, kita next slide ya. Berapa persen pemahaman bertambah setelah pembelajaran hari ini? Kira-kira berapa persen yang bertambah? Jadi, sekianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Di minggu depan kita akan belajar tentang bab baru. Jadi silakan persiapkan dirinya, baca-baca bukunya supaya kita masuk ke bab yang selanjutnya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Ketua kelas, silakan tutup dengan doa. Teman-teman, sebelum kita menutup materi ini, kita berdoa menurut percaya masing-masing. Berdoa dulu.